Pernahkah Anda membayangkan? Sepotong logam kecil bisa menjadi saksi perjalanan zaman kolonial, peperangan, hingga masa awal modern Indonesia? Koin yang kecil, tapi nilainya kini bisa membuat kolektor rela memburunya kemana-mana. Hari ini, kita akan membahas salah satu koin perak paling ikonik peninggalan Hindia Belanda. Seperdua gulden, atau half gulden. Sebuah koin yang bukan hanya bernilai sejarah, tapi juga membawa cerita panjang tentang ekonomi, kekuasaan, dan kehidupan rakyat di masa kolonial. Sebelum kita masuk ke ulasan inti, penting untuk dipahami bahwa gulden adalah mata uang utama Hindia Belanda sejak tahun 1600-an hingga 1942. Uang koin seperdua gulden berada pada posisi unik, tidak terlalu kecil, bukan pula yang paling besar, namun menjadi alat pembayaran sehari-hari yang paling sering berpindah tangan. Artinya, setiap goresan dan patina yang kita lihat pada koin seperdua gulden hari ini, kemungkinan besar adalah jejak dari banyak kehidupan masa lalu yang pernah memegangnya. Koin seperdua gulden pertama kali dicetak pada awal abad ke-19 oleh pemerintah Belanda. Jenis yang paling dikenal kolektor Indonesia biasanya berasal dari era Raja Willem III, 1849-1890. Ratu Wilhelmina, 1890-1948. Cetakan-cetakan ini beredar luas di wilayah Hindia Belanda termasuk Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, hingga Maluku. Koin seperdua gulden menjadi penting karena nilainya menengah, cukup besar untuk transaksi komoditas, tapi tetap praktis untuk perdagangan lokal. Pedagang hasil bumi, pasar rempah, hingga pembayaran upah pekerja banyak menggunakan pecahan ini. Koin setengah gulden termasuk dalam kelompok Zilvermund atau koin perak dengan spesifikasi formal. Bahan, perak 0720, 72% perak, sisanya tembaga. Berat rata-rata, 9,45 gram. Diameter, 28 mm. Tebal, 152 mm. Tepi, bergerigi, ragged edge. Mengapa hanya 72% perak? Karena campuran tembaga dibutuhkan agar koin lebih keras, tidak mudah penyok, serta tahan digunakan dalam transaksi harian. Kandungan perak inilah yang membuat koin seperdua gulden tetap bernilai investasi logam mulia hingga hari ini. Desain sisi depan, sosok raja atau ratu. Sisi depan, obverse, biasanya memuat potret, Willem III, wajah menghadap kanan, gaya ukiran realistis. Wilhelmina, tergantung tahun, versi anak-anak, versi remaja, dan versi dewasa. Tulisan di sekelilingnya, Koninkrijk der Nederlanden, Kerajaan Belanda. Potret tersebut bukan sekadar simbol politik, tetapi tanda legitimasi, bahwa koin ini dicetak resmi oleh kerajaan. Desain sisi belakang, singa berpedang. Bagian belakang, reverse, memuat, lambang kerajaan Belanda, singa memegang pedang dan perisai nominal besar, 1/2G, tahun cetakan tanda mint mark, pabrik pencetak, biasanya, Utrecht Mint. Atau tanda kecil lain sebagai pengenal engraver. Lambang singa ini menunjukkan kekuasaan kerajaan Belanda atas wilayah jajahan, termasuk Hindia Belanda. Nilai koin ini sangat bergantung pada tahun cetakan. Kondisi koin, fine, VF, XF, AU, uncir culatet. Keaslian patina mint mark tertentu yang lebih langka. Era Raja Ratu dalam masa produksi. Beberapa tahun low mintage bisa bernilai ratusan hingga jutaan rupiah bagi kolektor. Ada 3 alasan utama. 1. Kandungan perak asli bernilai logam mulia, bisa naik mengikuti harga perak dunia. 2. Bukti sejarah kolonial setiap koin adalah fragmen kecil masa lampau. 3. Desain indah dan tahan lama ukiran sangat detail dan dibuat oleh pengrajin terbaik Eropa. Itulah kisah lengkap tentang koin seperdua gulden, salah satu uang perak paling berpengaruh di Nusantara pada masa kolonial. Koin kecil, tapi menyimpan perjalanan panjang sejarah, ekonomi, dan kekuasaan. Sekarang saya ingin bertanya pada Anda, para pecinta uang kuno, menurut kalian, koin seperdua gulden tahun berapa yang paling menarik atau paling langka? Atau mungkin kalian punya koin ini di rumah? Kondisinya seperti apa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Siapa tahu koleksi kalian termasuk kategori langka. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di ulasan uang kuno berikutnya.